Oke. Jadi kali ini kita akan tutor matematika diskrit. Mungkin sebelum mulai kita baiknya doa dulu kali ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Untuk tutor ini dari kalian ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Mungkin ada soal yang kurang paham gitu atau materi yang masih belum dimengerti. Tanya soal kuis, boleh? Boleh. Kirim ke chat aja ya Kak. Oke. Halo. Iya Kak. Sorry lama. Tadi kebingungan soalnya. Lumayan ini soalnya. Bentar ya. Coba share screen dulu. Wait. Iya. Ini. Jadi pertama kan kita diminta untuk kayak menghitung banyaknya bola yang square free gitu kan. Jadi ini kita dengan prinsip induksi eksklusi gitu. Jadi pertama kita cari dulu kira-kira bilangan-bilangan mana aja yang justru dia habis dibagi oleh A kuadrat gitu dengan N-nya 45 gitu. Jadi pertama kita bisa ngitung kayak si A kuadratnya dulu. Misalkan A-nya itu kan dari 1, 2 sampai dengan 45 gitu. Kalau A-nya sama 1 kan berarti kan A kuadratnya kan sama 1. Habis itu sorry. 1 nggak masuk ya. Kita harusnya dari 2. Jadi kalau misalkan A-nya itu 2, maka kita dapat A kuadrat itu sama 4. Kemudian A-nya sama dengan 3, kita dapat A kuadratnya itu sama dengan 9. A sama dengan 4, kita dapat A kuadrat sama dengan 16. Kemudian A sama dengan 5, kita dapat A kuadratnya sama dengan 25. Kemudian A sama dengan 6, kita dapat A kuadrat sama dengan 36. Dan A sama dengan 7 kita dapat A kuadrat itu sama dengan 49 gitu. Tapi kalau kita lihat si 49 ini tuh udah melebihi si N itu. Jadi ini udah melebihi si 45 gitu. Jadi ini nggak termasuk gitu. Habis itu kita lihat juga bahwa si yang ini nih A sama 4 ini juga habis dibagi oleh 4, kemudian 36 juga habis dibagi oleh 9 gitu. Jadi kita nggak masukin dia ke dalam perhitungan. Jadi total yang tidak square free ya itu ada sebanyak berarti ini kita ngitung kayak floor dari pembagian masing-masingnya gitu. Jadi dari 2 sampai 45 itu yang dibagi 4 itu ada berapa, kemudian 1 sampai 45 yang bisa dibagi 9 itu ada berapa, sama 1 sampai 45 yang dapat dibagi oleh 25 itu ada berapa bilangan gitu. Ini kita dapat ada 11 bilangan yang habis dibagi oleh 4, kemudian ini ada 5 bilangan yang habis dibagi oleh 9, dan ini ada 1 bilangan yang habis dibagi oleh 25 gitu. Kemudian kalau kita jumlahin ini kita kedapat 17.
Habis itu kita lihat lagi apa nih? Kita lihat lagi bilangan yang habis dibagi oleh berapa? 4 dan 9 gitu. Ini kan artinya kan KPK-nya itu kan 36. Jadi bilangan dari 1 sampai 45 yang habis dibagi 36 itu hanya 1. Kemudian kita bisa hitung juga nih untuk yang habis dibagi oleh 4 dan 25 gitu. Ini sama dengan 0. Karena KPK mereka kan 100, lebih dari 45 gitu. Kemudian bilangan habis dibagi oleh 9 dan 25 juga sama. Itu 0. Kemudian terakhir, misalkan dia habis dibagi oleh 4, 9, dan 25 ini juga pasti nggak bakal ada gitu. Karena KPK-nya jauh di atas 45, jadi 0. Gitu. Jadi mungkin kalau kita nulisnya itu P1 itu bilangan yang habis dibagi oleh 4 gitu. Kemudian P2 itu bilangan yang habis dibagi oleh 9 dan P3 itu habis dibagi oleh 25 gitu. Jadi kita akan menghitung kayak banyaknya yang P1 aksen, P2 aksen, P3 aksen gitu. Yang dia nggak bakal bisa dihabis. Yang tidak akan habis dibagi oleh 4, 9, dan 25. Ini kalau dari prinsip apa namanya? Eksklusi inklusi ya. Ini total bilangannya semuanya kita kurangin sama banyaknya untuk yang di P1 dikurang bilangan yang di P2, habis itu bilangan yang di P3, kemudian kita tambahin sama bilangan yang P1 dan P2 aja. Karena P1 P3-nya 0, P2 P3-nya 0 gitu. Dan P1 P3 P2-nya juga 0. Jadi sini kalau dimasukin total 45, kita kurangin sama ini sebenarnya kita udah totalin semuanya sih ini. Jadi kita udah dapat ini sebenarnya 17, terus kita tambah 1. Nah ini kalau kita hitung harusnya dapatnya 29. Begitu untuk yang A. Dan untuk yang B itu peluang terambilnya 2 buah bola. Oke. Tapi di sini yang pertama tuh diambil sekaligus gitu. Jadi untuk yang pertama kita pakai kombinasi aja. Jadi cukup kombinasi dari 29 diambil 2. Jadi dapat 29 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 27 faktorial. Kita dapat 28 kali 29 per 2 gitu. Sama dengan ya segitu. Cuman yang untuk yang kedua itu kedua bola diambil satu persatu tanpa pengembalian gitu. Tanpa pengembalian tuh apa ya maksudnya?
halo, sorry, ini yang I sebenarnya ada kurang sedikit sih, karena kita ngambilnya kan dari kotaknya itu ya. Jadi ini harusnya kita ambilnya sebanyak dari 45 kotak kita ambil 2 gitu. Jadi ya harus dibagi kombinasi 45 2. Jadi kurang lebih seperti itu. Habis itu ini kalau kita hitung lebih 45 kali 44 per 2 gitu. Berarti kita dapatnya 28 kali 29 per 44 kali 45. Kemudian yang untuk yang I2 tuh bawahnya itu sama karena kita ngambil 2 bola dari total 45. Atasnya itu berarti kita ngitung permutasi karena kita ngambil satu per satu gitu. Jadi dari 29 bola kita ambil 1 dulu, habis itu dari 28 kita ambil 1 gitu. Nanti ini kita dapat 29 faktorial per 28 faktorial kali 28 faktorial per 27 faktorial per 45 faktorial per 43 faktorial kali 2 faktorial gitu. Nanti kita dapat 28 kali 29 per 44 kali 45 per 2. Begitu paling gimana? Ya, Kak. Udah lumayan nggak sih Kak. Udah. Oke. Makasih Kak. Yuk. Ada lagi mungkin yang mau nanya soal-soal? Ada lagi yang mau nanya soal? Atau kalau enggak kita bisa ini sih mungkin bahas soal 2 tahun lalu gitu. Kak, mau nanya dong buat soal yang ada di kuis 4. Kuis 4. Boleh. Kuis 4 itu share soalnya mungkin. Sebentar aku cari dulu ya. Kuis 4 itu diminta buat bikin graf. Cuma yang aku bingung tuh grafnya itu relasinya bukan A dibagi B, tapi bukan A membagi B, tapi A dibagi B. A habis dibagi B. Jadi, kan pasti A-nya lebih besar dari B. Terus pas dibikin graf, berarti angka yang lebih besar ada di bawah gitu? Atau gimana ya? Oh, ya. Tapi sebenarnya sama aja sih, dia kayak cuman
muter-muter gitu doang kan. Jadi harusnya sama aja gitu. Tapi ya ya sih sebaiknya karena kebalikan ya si itunya. Sebaiknya sih kebalik juga itunya. Apanya tuh? Iya, jadi yang lebih besar di bawah gitu ya. Ya, bener sih. Grafnya. Tuh. Oh, jadi kalau graf nggak apa-apa ya kalau yang lebih besar di bawah? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Harusnya nggak ada masalah. Graf hash. Oke. Oke deh, makasih. Oke. Waduh. Kenapa teh? Tergantung relasinya. Maksudnya yang Teh. tadi itu, ya. Diagram Tapi hasilnya. tapi kayak sebenarnya kayak mirip aja gitu loh. Maksudnya kayak ya bener cuman kebalik gitu doang gitu. Ya, jadi elemen maksimal minimalnya ditentukan oleh relasinya gitu. Bukan dari intuisi kita, bilangannya lebih besar. Gitu. Ya kan maksudnya tadi. Ya. Gimana guys? Ada lagi yang mau nanya? Atau Theo mungkin mau nanya Theo? Waduh. Kita bahas soal 2 tahun lalu kali ya. Oke. Share screen dulu soalnya. Soalnya mana? Ya. Udah kelihatan ya soalnya. Udah Kak. Oke. Jadi ini dulu deh. Kopas. Nah, soalnya seperti ini. Oke. Nah, di sini tuh dikasih tahu bahwa di suatu pesta gitu ada 84 orang gitu. Dan mereka tuh saling bertukar kartu nama. Ya kan? Dan kalau misalkan A dan B, kalau misalkan A mendapat kartu nama B, maka B juga mendapat kartu nama A. Terus kita suruh menunjukkan bahwa di akhir acara pasti ada sedikitnya itu 2 orang itu mempunyai ini yang sama. Jadi ini cara prinsipnya sebenarnya sama nih dengan pigeonhole gitu. Kalau kalian tahu ini sama kayak namanya handshaking. Jadi orang berjabat tangan gitu. Jadi apa bilang di sini lubang yang dimaksud di sini tuh
banyaknya kartu nama gitu yang diterima seseorang gitu. Ya kan. Jadi banyak. Jadi itu dia ada ada 84 lubang. Nah, ini tuh nilainya itu dari 0 sampai 83 berarti. Nah, isinya itu apa-apa aja. Jadi kayak misalnya kita sini bikin kotak gitu. Di sini ada isinya nilai 1, 0, 2, 1, 2. Sini itu berarti 83, di sini 82 gitu. Nah, di sini tuh kita tuh ada beberapa kasus gitu. Ada 2 sebenarnya. Yang pertama di sini ada 1 orang yang tidak mendapat kartu nama gitu. Ya kan. Jadi di sini tuh bisa kita gambarin lagi, ya kan? Ini 0, 1, 2, 82, 83 gitu. Kalau misalnya 1 orang tidak mendapat kartu nama, berarti kan dia kan dapatin 0 gitu, ya kan? Dan sisanya juga pasti kan akan terisi gitu kan. Karena kita punya ada 84 orang yang harus dimasukkan ke kotak gitu. Jadi masing-masing kotak tuh punya satu ya, masuk ke dalam satu kotak gitu, ya kan. Tapi kalau di sini kita perhatikan bahwa di sini tuh nilai 83 tuh terisi. Artinya ada 1 orang yang mendapat semua kartu nama gitu, kecuali diri dia sendiri ya. Nah, ini tuh merupakan sebuah kontradiksi. Karena asumsi tadi bahwa kalau A mendapat kartu nama B, B juga mendapat kartu nama A gitu. Artinya si orang yang mendapat semua kartu nama ini juga pasti mempunyai kartu nama yang 1 orang ini nih yang tidak mendapat tidak mendapat kartu nama gitu. Jadi itu sebuah kontradiksi gitu. Maka haruslah si lubang yang nilai 0 ini itu tuh kosong gitu, nggak ada yang isi. Artinya sekarang kotak kita tuh berkurang 1 gitu, dari 1, 2, 3 sampai 83 gitu, ya kan. Nah, berarti sekarang banyaknya kotak berkurang 1 gitu. Jadi kita punya 83 kotak gitu. Sedangkan kita punya 84 orang. Maka berdasarkan pigeonhole principle, ya kan, artinya ada 1 kotak yang diisi 2 orang tuh. Ya, jadi di sini artinya ada 1 orang gitu. Jadi ada 2 orang gitu. Misalkan di sini ada 2 orang gitu yang punya kartu nama, jumlah kartu nama yang sama. Ya, gitu. Kurang lebih gitu. Untuk nomor 1. Ada yang mau nanya gitu atau lanjut? Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Kalau ada yang mau nanya langsung aja ya, disela gitu. Kalau yang mau nanya dipotong aja nggak apa-apa langsung. Kemudian nomor 2 ini kita cari solusi dari relasi recurrence. Ini diperhatikan dulu ya bahwa dia itu tidak homogen gitu, karena ada si ini 2 pangkat n gitu. Jadi kita harus ngitung solusi homogen dan solusi khususnya. Di pertama untuk solusi homogen kita punya AN-nya itu 2 dikali AN-1, maka persamaan karakteristiknya ini jelas
ini cuma R sama dengan 2 gitu. Jadi kita punya persamaan yang homogen, yaitu sama dengan alfa kita kaliin 2 pangkat N. Kemudian untuk yang solusi khusus itu di sini kita punya si Fn-nya itu sama dengan 2 pangkat N gitu. Terus perhatikan juga bawah ini tuh nilainya itu sama dengan akar yang di sini nih. Jadi kita punya multiplisitasnya 2. Artinya kita bisa tulis si AN untuk yang khususnya kita tulis C kali N kita kali 2 pangkat N. Ini karena multiplisitas ya. Kan maka kalau kita substitusiin ke persamaan awal, kita punya Pn sama dengan 2 kali Pn-1 tambah 2N. Sorry, ini Pn. Nanti ini kita masukin aja C kali N kali 2 pangkat N sama dengan 2 kali C kali N-1 kali 2 pangkat N-1 ditambah 2 pangkat N. Ini menjadi C kali N-1 kali 2 pangkat N tambah 2 pangkat N. Jadi nanti jadi 2 Cn 2 pangkat N sama dengan Cn 2N dikurang C kali 2N tambah 2N. Nanti dapat 2 kali C kali 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N. C-nya sama dengan 1 gitu. Nah, berarti kita dapat di sini persamaan untuk yang khususnya berarti berapa? N kali 2 pangkat N gitu. Maka AN itu kan cuman kita tambahin aja AN yang homogen tambah AN yang khusus sama dengan homogen tadi alfa kali 2 pangkat N ditambah N kali 2 pangkat N untuk AN. Nah kalau misalkan A1-nya A1-nya itu sama dengan 5, kita masukin aja, kita dapat alfa kali 2 ditambah ini berarti 2 itu. Nanti ini 3, 2 alfanya sama 3/2. Jadi kita dapat si AN ini sama dengan 3/2 dikali 2 pangkat N ditambah N kali 2 pangkat N. Seperti itu. Kemudian untuk nomor 3. Kak, aku mau nanya, Kak. Ya. Yang nomor 2 itu, kalau misalnya soalnya itu untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga, itu berarti pakai yang fungsi pembangkit, ya, Kak? Untuk N dari 1 sampai tak hingga. Iya, ini yang di contoh soal yang di fungsi pembangkit itu kan misalnya cari solusi relasi recurrence dari AK sama dengan 3AK-1 untuk K sama dengan 1, 2 sampai tak hingga. Itu yang mana ya? Sorry. Boleh ini. Kurang tahu soalnya. Boleh ini gak? Enggak, biar jelas itu. Bentar, Kak. Pembangkit ya? Iya, yang bagian fungsi pembangkit. Sekalian cek juga.
Kak, yang aku kirim di chat, Kak. Oke, bentar ya. Oh, ya. Ini sebenarnya kayak salah satu caranya aja sih gitu. Sebenarnya kalau dari solusi relasi recurrent sendiri kan dia nggak nyatain n-nya berapa kan ya. Sebenarnya itu n itu juga bisa sampai tak hingga gitu. Tapi ini buat ini sih salah satu caranya aja gitu. Kalau misalkan kalian diminta buat pakai fungsi pembangkit, ya kalian bisa pakai itu. Tapi kalau misalkan itu kan AK sama dengan 3 AK-1 kan ya. Kalau kalian pakai solusi relasi recurrence biasa gitu, pakai persamaan karakteristik juga pasti kalian dapat hasil yang sama kok. Oh, jadi sebenarnya sama aja gitu, Kak. Cuma Sama yang aja. satu nih, Cuman beda caranya aja gitu. Oke. Ngasih, Kak. Oke. Tapi kayak kalau pakai fungsi pembangkit gitu kan dia nggak ngasih tahu gitu kan ya, maksudnya kurang ngasih tahu gitu. Dimana misalkan si ininya kita tuh persamaannya kita tuh nggak homogen gitu. Jadi kalau misalkan kalian ketemu kayak yang tadi tuh 2 pangkat n berapa pangkat n, jadi lebih baik kalian pakai itu sih solusi relasi recurrence biasa gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke nomor 3 gitu. Jadi nomor 3 tuh kita disuruh menentukan banyaknya cara untuk mendistribusikan 5 pekerjaan yang berbeda ke 3 petugas yang berbeda gitu. Dimana setiap petugas paling tidak mendapat 1 pekerjaan dan yang paling sulit itu harus diberikan ke yang paling terampil gitu. Jadi ini sebenarnya ada di subbab 8.6 kalau nggak salah. Jadi misalkan kita punya M dan N, di mana M itu lebih besar sama dengan N gitu. Nanti kita bisa menghitung banyaknya cara untuk mendistribusikan tuh N pangkat M dikurang CN1 kali M1 pangkat M ditambah CN,2 kali N-2 pangkat M dikurang sampai min1 pangkat N-1 dikali kombinasi N-1 dikali 1 pangkat M gitu. Ini kayak menghitung fungsi pada gitu sih. Jadi misalkan di sini biar kebayang pekerjaan itu kan ada 5 ya. 2, 3, 4, 5 gitu. Dan pekerjaannya itu ada 3. Ini yang paling terampil dan ini tuh yang pekerjaan paling sulit gitu. Ini akan selalu dipetakan ke A gitu, si B. Jadi pertama ini ada 2 kasus sebenarnya. Kasus pertamanya itu misalkan si pekerjaan nih dia tidak mendapat pekerjaan lain gitu.
pekerjaan lain. Gitu. Maka di sini artinya di sini M-nya kita itu 4 karena sisa 4 pekerjaan, dan N-nya itu sama dengan 2 karena sekarang kita cuma punya sisa 2 pekerja gitu. Nanti kita tinggal hitung 2 pangkat 4 dikurang kombinasi dari 2,1 dikali 1 pangkat 4. Kita dapat 16 dikurang 2 sama dengan 14 gitu. Kemudian untuk kasus yang kedua, ini di sini kita punya pekerja A. Pekerja yang A ini dia bisa mendapat pekerjaan yang lain. Artinya M-nya kita masih 4, tapi N-nya sekarang kita ada 3 gitu. Nanti kita hitung. Kita hitung. Berarti 3 pangkat 4 dikurang kombinasi 31 dikali 2 pangkat 4 ditambah kombinasi 3,2 dikali 1 pangkat 4 gitu. Nanti kita dapat 81 dikurang 48 ditambah 3 sama 36. Jadi totalnya itu ada sebanyak 14 tambah 36. Jadi ada 50 cara untuk mendistribusikan pekerjaannya tersebut. Ya. Kemudian untuk yang nomor 4. Nomor 4 ini agak sedikit nguli sih. Nggak sedikit sih. Tapi ya, kita punya himpunannya itu ABCD gitu. Yang kita harus diminta untuk membuat relasi gitu. Jadi untuk yang pertama, mungkin kita disuruh minta yang refleksif, simetri, tapi tidak transitif gitu. Kalau yang refleksi ini pasti kita harus punya semua. Jadi untuk semua A di S, ini kita punya si AA ini harus lengkap pokoknya. Gitu. Jadi di sini kita punya ABCD, jadi kita harus punya refleksi dari masing-masing elemen. Jadi kita punya A, kemudian kita punya B, C, D, gitu. Habis itu kemudian kita harus punya yang simetri gitu. Simetri sebenarnya gampang aja sih, cuman AB sama BA gitu, simetri udah gitu. Sebenarnya sampai sini sebenarnya cukup sih. Jadi kalian mungkin bisa kayak tambahin lagi, mungkin kayak C, A gitu. Cuman diperhatikan aja gitu, dia nggak boleh transitif. Gitu. Jadi di sini tuh nggak boleh si B, C dan C, B ini nggak boleh. Kenapa? Karena dari kita dari sini nih, dari AB sama BC gitu, kita punya AC gitu, dia bakal jadi transitif gitu. Padahal kita sebenarnya nggak mau dia transitif. Ya, jadi ini tidak boleh gitu. Jadi cukup sampai sini aja sih. Kemudian untuk yang kedua, kita diminta
Yang pertama tuh irefleksif. Irefleksif tuh kebalikannya aja dari si refleksif. Jadi keempat ini si AA, BB, CC, dan DD itu nggak boleh ada. Gitu. Kemudian simetri dan transitif. Kalau kita mulai dari simetri, berarti kita bisa tulis A, B, B, C gitu. Kemudian untuk transitif berarti misalnya ini B, A ya. Berarti kita bisa tulis B, C dan C, B gitu. Dan ini transitif dari AB dan BC. Dia, belum, sorry. Berarti kita perlu tambahin si AC dan si CA. Ya, dari AB dan BC kita punya AC gitu. Dari BA dan AC kita punya BC juga gitu. Itu untuk yang B. Sekarang untuk yang C. Ini sama kayak tadi, irefleksif. Nggak boleh ada yang ini, refleksif. Kemudian antisimetri, tapi tidak transitif. Kalau antisimetri itu artinya, tahu ya, maksudnya kalau antisimetri itu misalkan kita punya A, B, dan kita punya B, A di R, maka si B terus harus sama dengan A gitu. Jadi kita bisa tulis pertama itu A, B gitu. Tapi kita nggak boleh punya B, A gitu. Kemudian kita tulis A, C, A, D. Ini masih berlaku, masih memenuhi 3 sifat di atas. Itu. Tapi kita nggak bisa punya B, C. Kenapa? Karena kita punya AB, kita punya BC, maka kita punya AC, ini transitif gitu. Jadi kita nggak boleh punya ini. Jadi cukup sampai sini udah cukup. Kemudian yang terakhir, dia refleksif, kemudian antisimetri dan juga transitif. Refleksif sama kayak yang di A, jadi kita harus punya A, B, B, C, C, D, D gitu. Kemudian antisimetri, jadi misalnya kita punya A, B, di B, A itu nggak boleh ada. Nah, habis itu kita bisa bangun yang transitifnya. Kita bisa tulis B, C dan C, A. Jadi ini udah memenuhi sifat di atas. Di refleksif, antisimetri, dan juga transitif. Ya. Itu mungkin nomor 4. Terus itu ini yang terakhir nomor 5. Nomor 5. Mau nanya. Ya, kenapa? Yang nomor 4B, itu kan ada AB, BA, tapi nggak ada AA. Dia belum transitif dong. Yang mana? Sorry. 4B. 4D ini? 4B. Oh, ini B, ya. Dia kan ada AB, BA, tapi dia nggak ada AA. Sorry. Ya, tapi kalau kita punya AA gitu, dia jadi tidak irefleksif gitu. Paham nggak? Kalau misalkan ada AA tapi nggak ada BB, CC, DD, itu sifatnya jadi apa, Kak? Kalau dia punya AA. Iya, tapi dia punyanya AA doang, sedangkan BB, CC, DD-nya enggak. Itu jadi transitif sih. Kalau punya AA doang ya, AA doang tapi BB, CC, DD-nya nggak ada, dia jadi transitif sih. Di sini ya.
Tapi dia nggak masuk irrefleksif juga. Iya, dia nggak masuk. Irrefleksif tuh benar-benar kebalikannya refleksif gitu. Harus benar-benar Oke, nggak ada yang kembar gitu. Begitu sih. Oke, makasih Kak. Ya. Ini soal terakhir. Di sini kita punya R itu relasi dari himpunan S dan R inverse itu seperti ini. Ya, terus kemudian suatu poset yaitu definisi lattice, jadi poset yang setiap pasang anggotanya punya batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Kemudian kita diminta untuk menunjukkan bahwa si S R inverse ini juga posetan lattice gitu. Jadi pertama kita tunjukkan bahwa si S R inverse itu poset gitu. Jadi pertama untuk menunjukkan dia poset berarti kita harus menunjukkan bahwa si R inverse ini tuh dia refleksif, antisimetri dan juga transitif. Jadi pertama refleksif itu misalkan kita ambil suatu elemen dari himpunan S gitu. Kemudian karena si SR-nya ini poset dan jelas R-nya ini refleksif, maka kita punya A, A di R. Kemudian dari definisi di soal si A, A ini itu juga ada di R inverse. Jadi R inverse ini refleksif pada S. Kemudian yang kedua, kita buktikan di antisimetri. Kemudian misalnya kita ambil A, B di R inverse dan juga B, A di R inverse, maka dari definisi kita punya B, A di R dan juga A, B di R gitu. Maka yang tadi karena SR ininya itu poset dan R-nya ini antisimetri, maka artinya karena A, B dan B, A di A, maka A-nya itu akan sama dengan B gitu. Artinya di R inverse dia juga antisimetri pada S gitu. Dan yang terakhir ini kita buktikan dia transitif. Jadi misalkan kita ambil A, B gitu di R inverse dan B, C di R inverse ini gitu. Dari definisi juga kita punya bahwa si B, A itu akan ada di R dan C, B-nya itu akan ada di R. Kemudian sama karena S R itu poset dan R-nya transitif,
maka kita punya C, A itu akan ada di R. Kemudian kita balikin lagi ke R inverse. Maka dari definisi A, C itu akan ada di R inverse. Gitu. Artinya kita punya R inverse-nya ini transitif pada S. Karena R inverse-nya memenuhi 3 sifat yang harus dipenuhi sebagai poset, maka SR inverse ini itu adalah poset gitu. Kemudian yang kedua, kita akan menunjukkan bahwa si S, R inverse-nya ini adalah lattice. Pertama, misalkan kita ambil 2 elemen gitu di S gitu. Ya kan? Karena S R-nya ini lattice, maka artinya dia terdapat X dan Y gitu. Dimana X-nya ini tuh batas atas terkecil dan Y-nya ini batas bawah terbesar. Ini untuk A dan B pada relasi R gitu. Karena ini lattice. Kemudian akibatnya si X ini adalah batas bawah dari B dan A di R inverse. Sehingga terdapat X aksen yang dia merupakan batas bawah terbesar dari B dan A di R inverse gitu. Dengan cara yang sama juga, ini kita bisa buktikan bahwa dia punya batas atas terkecil gitu. Karena dia tadi itu batas bawah terbesar, maka Y-nya itu adalah batas atas dari B dan A di R inverse gitu. Sehingga terdapat Y aksen yang merupakan batas atas terkecil dari B dan A di R inverse. Karena dia punya batas atas terkecil dan batas bawah terbesar, maka bisa kita katakan bahwa S R inverse-nya ini juga lattice. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kak, mau mastiin lagi dong Kak yang tadi soal yang irrefleksif itu. Iya, masih ini ya. Iya, yang B tadi, soalnya masih agak bingung gitu. Sip. Ini ya. Iya, itu tuh berarti kalau misalnya kan tadi ada AB sama BA, terus gak ada AA. Terus kan tadi kata kakak kalau ada AA jadinya refleksif gitu ya.
Tapi kalau Irefleksi. Iya. tapi kalau jadi kayak gini, jadi nggak transitif juga itu tuh nggak apa-apa, Kak? Apa gimana? Sebenarnya kan apa ya? Kalau sepahaman aku ya, transitif itu dia tidak mengharuskan untuk setiap pasang gitu loh. Beda dengan refleksif dan irefleksif gitu. Jadi bisa aja kita punya kayak A, B dan B, C, tapi kita si A, C-nya itu kita nggak punya gitu. Tapi misalkan kita punya A, D dan kita punya apa lagi D, B gitu. Ya benar ya. Iya. Ini bakal transitif karena kedua ini bakal menuju ke A, B gitu. Sepahaman aku sih. Berarti yang penting tuh ada yang transitifnya gitu, Kak? Iya. Ada gitu. Ini Kak ada yang nanya di chat juga dari Steven, katanya berarti yang 4A bisa jadi transitif gitu, Kak? Yang 4A bisa. Makanya tadi yang di sini nih, kenapa nggak boleh ada BC dan CB gitu. Maksudnya tuh kalau misalnya... Iya. Sorry. Soalnya kalau dari definisi tuh, dia tuh bilangnya tuh ini kan ya, kalau misalnya kita punya A, B dan B, C di R, maka kita punya A, C gitu. Ya kan? Tapi dia kayak nggak bilang gitu kalau kita punya A, B dan B, A, maka kita punya A, A. Jadi beda definisi gitu loh. Jadi kita geraknya tuh dari siang ini. Sorry. Iya. Definisinya kalau nggak salah ini sih transitif. Jika AB di R dan BC di R, maka AC di R gitu. Untuk setiap ABC di himpunannya yang didefinisikannya. Ya sih definisinya. Iya, gitu Teh. Tapi kan artinya kan. Tapi dia nggak menspesifikasikan ABC-nya elemen berbeda gitu kayaknya yang dibingungkan. Jadi kalau dengan begitu kan AB di R dan BA di R, sifat transitif mengharuskan AA di R gitu. Mungkin itu tadi mungkin pandangannya. Oke. Berarti sebenarnya kalau artinya transitif juga nih di R yang kita buat ini nih, ya kan? Ya artinya sebenarnya kita nggak bisa buat ini. Jadi saatnya kita nggak bisa buat relasi seperti ini gitu. Jadi isinya kosong gitu. Yang mana sih yang A? Iya. Yang A. Iya. Oh yang A mungkin bisa gini mungkin. Saran nih ide. Ini AA, BB, CC, DD, AB, BA, BC, CB mungkin. Jadi yang AC sama CE diganti BC sama CB, jadinya nanti dia terlanggar transitif ya, karena ada AB dan ada BC, tetapi tidak ada AC gitu. Mungkin bisa. Tapi ada AB dan BA. Iya, tapi kan transitif mengharuskan setiap. Jadi untuk setiap dua pasang yang ada di R gitu, dengan sifat ini itu mengharuskan ada gitu. Jadi meskipun ada AB dan BA lalu ada AA, tapi ada pasangan lain AB dan BC yang ada di R, tapi AC-nya nggak ada gitu. Kan jadi tidak transitif karena terdapat sepasang elemen dari R yang tidak memenuhi sifat transitifnya gitu. Tadi gue mikirnya. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang. Oke. Jadi tadi apa Teh? Sorry Teh, lu boleh ulang lagi nggak Teh? Tapi Kak, bukannya yang A ada BA, AC, tapi nggak ada BC juga ya? Udah nggak transitif nggak sih? Iya berarti ya boleh juga begini. Berarti tadi bener Sut ini, udah bener juga gitu. Jangan inilah Teh. Tapi oke, makasih Teh. Iya benar-benar, maaf. Kak mau nanya Kak. Ya. Jadi sebenarnya tidak refleksif
itu sama dengan irefleksif nggak sebenarnya, Kak? Berbeda gitu. Oh, berbeda ya, Kak? Soalnya kalau refleksif itu mengharuskan semua elemen gitu. Jadi untuk semua elemen di S ini tuh kita punya A, A gitu di relasi. Tapi kalau irefleksif untuk semua elemen di S, A, A ini nggak boleh ada di R gitu. Jadi misalkan kita punya relasi 1,1 gitu. Misalkan S-nya itu 1,2, 1,3 gitu. Nah kan, ini lain-lainnya gitu. Ini tuh dia tidak refleksif, tapi dia tidak irefleksif juga. Jadi misal kalau ini misalkan S-nya 1, 2, 3. Terus misalnya kita bikin R 1,1 doang. Itu berarti tidak refleksif kan? Tidak refleksif dan Iya. tidak irefleksif juga kan? Iya. Tuh. Oh, Tuh, oke. tuh. Oke.
mungkin untuk klarifikasi yang B mungkin ya. Jadi yang B sebenarnya ya, yang B ini sebenarnya itu R-nya itu kosong gitu. Karena sebenarnya kita nggak bisa bikin gitu. Misalkan kita punya, misalkan kita irefleksif dan juga transitif gitu. Artinya kalau kita punya transitif, punya A, B, B, A, pasti kita juga bakal punya A, A dan B, B gitu. Nah ini padahal ya kontradiksi gitu, bahwa sebenarnya kita harus irefleksif gitu. Ternyata enggak. Jadi untuk B sebenarnya jawabannya yang paling kosong gitu. Oke, Kak. Ya, thank you. Ada lagi guys mungkin yang mau nanya? Ada yang mau nanya lagi? Kalau enggak, artinya tutor hari ini cukup.